Hai, welcome back to my YouTube channel. Aku Steven Adrian, aku adalah seorang farmasis. Hari ini aku akan bahas sebuah topik baru diminta oleh salah satu penonton, enggak salah satu sih, banyak penonton, yaitu komparasi dari sabun-sabun dari Hada Labo. Jadi aku di sini sudah ada, aku lihat dari website orang, tapi dia ada ingredients listnya, jadi akan aku pakai saja. Oke. Jadi Hada Labo itu di Indonesia masuk jadi ada 3 ya. Dia ada 3 yaitu Hada Labo yang Ultimate Moisturizing warna putih, Hada Labo yang warna biru yaitu whitening, dan Hada Labo yang warna biru muda yaitu yang mild peeling. Kita akan bahas satu persatu, kita bahas dulu yang putih. Surfaktannya dia berupa sodium kokolglisinat, berupa kokamidopropylbetaine, potasium kokolglisinat, beserta desil glucoside. Ada 4 jenis surfaktan yang super gentle. Untuk bahan hydratingnya dia mengandung gliserin, mengandung butylene glycol, kemudian dia mengandung glyceryl stearate SE, kemudian dia sini juga ada lauric acid, stearic acid, kemudian ada hydroxypropyltrimonium hyaluronate beserta sodium acetylated hyaluronate. Nah, hydroxypropyltrimonium hyaluronate beserta sodium acetylated hyaluronate itu berupa humectant yang turunan dari hyaluronic acid atau asam hyaluronat yang memang dia fungsinya sebagai humectant. Nah, dia tuh mampu untuk mengikat kelembapan dan juga kadang mampu untuk meningkatkan kadar air di dalam kulit sehingga kulit kalian menjadi lebih terhidrasi. Nah, dia itu sendiri juga 1 gram bisa menahan 1000 kali beratnya di dalam air. Oke. Nah, verdiku tebakanku dari yang aku baca di sini, jadi dia itu cocok untuk kulit yang cenderung normal to dry skin, itu cocok banget pakai ini. Cuma jika kulitmu itu gampang beruntusan, kamu mungkin mau berpikir lagi. Kenapa? Karena dia di sini mengandung glyceryl stearate SE, dimana glyceryl stearate SE bagi orang yang kulitnya acne prone kadang bisa menyebabkan jerawat. Kemudian dia di sini juga mengandung lauric acid, stearic acid. Seperti yang kita tahu, lauric acid itu merupakan asam lemak turunan dari kelapa atau minyak kelapa, coconut oil, dimana memang dia itu memang fungsinya sebagai emollient ya. Kalau tidak bergabung dengan potasium hidroksida, maka dia tidak akan membuat sebuah busa yang agresif. Karena di sini dia tidak mengandung potasium hidroksida maupun sodium hidroksida, jadi dia di sini murni sebagai fatty acid untuk melembabkan kulit sebagai emollient. Tetapi lauric acid dan stearic acid ini pun sendiri cukup komedogenik, terutama yang lauric acid. Jadi jika orang yang cenderung kulitnya acne prone dan cenderung komedogenik, sebaiknya jangan pakai, karena bisa-bisa kalian jadi lebih beruntusan menggunakan produk tersebut karena mengandung lauric acid. Dan jika kalian tuh memang sensitif sama lauric acid, please jauhi karena pasti akan jerawatan. Oh ya, di sini dia juga mengandung metilparaben dan propilparaben, tetapi aku pribadi tidak masalah dengan paraben, jadi kalian mungkin mau berpikir 2 kali lagi. Oke. Verdiku adalah jika kulit kalian kering, tidak mudah berjerawat, tidak mudah beruntusan, dan kalian mencari produk yang pH balance, tidak ada parfum gentle, kalian mungkin mau mencoba produk ini, aku juga rekomendasi. Oke, sekarang yang kedua kita akan membahas Hada Labo yang whitening. Nah, jadi kurang lebih ingredientsnya itu kurang lebih sama kayak yang Ultimate Moisturizing. Surfaktannya berupa sodium kokolglisinat, kokamidopropylbetaine, potasium kokolglisinat, desil glucoside, kurang lebih sama. Cuma di sini dia ketambahan bahan lain berupa arbutin, Arctostaphylos uva ursi atau bearberry extract, dimana dia tuh ekstrak yang mengandung arbutin juga, serta Mitracarpus caber extract, dimana dia bekerja sama dengan yang Arctostaphylos tadi sebagai whitening agent. Whitening di sini memang bukan whitening, yang maksudnya adalah untuk brightening, untuk menghambat produksi melanin pada kulit. Jadi melanin inhibiting agent, mencegah supaya bekasnya tidak terlalu banyak. Nah, di sini kelemahannya dia adalah cuma ada 1 jenis hyaluronic acid. Jadi sini cuma mengandung hydroxypropyltrimonium hyaluronate. Jadi dia mengandung 1 jenis hyaluronic acid, tapi ketambahan bahan lain berupa arbutin. Ada 1 jenis arbutin. Nah, tetapi masalahnya adalah untuk arbutin kan ini kan untuk sabun muka ya, dimana yang kamu pakai itu cuma 1 menit terus kamu bilas. Jadi untuk sabun dengan kandungan whitening menurutku tidak terlalu efektif, dan menurutku juga tidak se-hype itu. Nggak usah banget pakai sabun whitening sih. Mungkin iya akan memberikan kesan efek cerah sementara, cuma tidak akan mencerahkan kulitmu untuk permanen gitu loh, karena ini juga cuma sabun.
Jadi mending kalau kamu mau ya boleh kamu coba ini. Kalau kamu mau kulitmu kusam, kamu boleh coba produk ini. Nah, untuk sabun ini aku sarankan coba untuk ke kulit yang normal to dry skin atau normal to dry skin, jangan pakai di kulit yang berjerawat ya. Karena kalau di jerawat kok takutnya juga kurang cocok, karena seperti yang sudah aku cerita tadi, di sini dia juga banyak mengandung bahan yang komedogenik, ada lauric acid, stearic acid, glycerin stearat SA, dimana dia tuh aku bukan pasti komedogenik, enggak ya, cuma lebih ke arah kayak orang tuh kadang ya sensitif, bisa jadi masalahnya di produk-produk yang lauric acid gitu-gitu, banyak yang bermasalah di situ. Jadi aku ngomong sebaiknya hindari produk yang ada gitu-gitunya ya. Gitu saja sih. Kemudian kita akan bahas sekarang yang Hada Labo Tamago Hada Mild Peeling Facial Wash. Nah, di dalam sini bahannya berbeda total. Nah, surfaktannya di sini berupa potasium miristyl glutamat, lauramidopropylbetaine, dan lauramid DEA. Udah itu doang, sama sodium kokoamfoasetat. Jadi ada 5 jenis surfaktan yang super gentle, semua nggak masalah. Untuk bahan pelembabnya ada butylene glycol, kemudian dia juga mengandung glycolic acid, dan dia mengandung ada glycolic acid, ada lauric acid, ada salicylic acid juga. Nah, di sini dia memang mengandung stearic acid, lauric acid ya, sama, berarti kurang lebih sama. Jadi jika kalian yang sekali lagi sensitif terhadap yang bahan baru ini, sebaiknya kalian hindari. Kalau nggak sensitif, nggak masalah, oke, bisa kalian pakai. Di produk ini dia mengandung glycolic acid 0,98% beserta salicylic acid. Tapi salicylic acidnya tidak diketahui berapa persen, cuma ya pasti nggak sampai 0 sekian persen ya, 0,98%. Glycolic acid itu sangat ringan sekali, jadi bisa kamu pakai pagi malam nggak masalah, jadi nggak akan ada masalah bagiku. Jadi tetapi gini, kalau sabun yang AHA begini ya, ada orang yang sensitif, terutama bagi orang yang kulitnya itu agak gelap atau agak coklat, itu bisa jadi kamu menggunakan sabun AHA begini, kalian keluar lupa sunscreen, bisa jadi kalian tambah gelap karena kulit kalian fotosensitif gitu. Jadi sebaiknya tetap menggunakan sunscreen, itu wajib. Dan produk AHA seperti ini bisa kalian gunakan di kulit yang normal to dry skin atau normal to oily skin. Menurutku ini sabunnya super versatile, jadi nggak masalah. Jadi verdictnya gimana sih? Kalau kulit kalian normal to dry skin, boleh kalian coba yang Ultimate Moisturizing. Kalau kulit kalian yang normal to dry skin dan kalian pengen ada kesan cerahnya sedikit, atau normal to, atau kombinasi normal dry tapi nggak kering-kering banget, pengen lebih cerah, pakai yang whitening. Kalau kulit kalian normal to dry ataupun normal to oily dan kalian pengen terus eksfoliasi, kalian boleh gunakan yang mild peeling. Oke, gitu saja dari aku. Thank you so much for watching. See you next time. Bye.